Sambil menunggu kelanjutan cerita Monyet Kembar Alas Wetan, kita masuk ke cerita ini dulu ya. Dalang Demit Kampung Wayang. Kisah tentang sekelompok wayang yang melakukan pementasan di Kampung Demit. Namun rupanya hal itu memancing kemunculan Demit berwujud dalang yang membawa petaka. Nah, gimana kisahnya? Langsung saja yuk kita masuk ceritanya. Sambil menikmati kopi hitam buatan warga desa, aku dan Bimo menyaksikan keasikan dua anak kecil yang saling bertukar cerita. Mas Bisma, sepertinya Danan sudah semakin kuat ya? Tanya Bimo yang melihat perubahan pada Danan. Aku menggeleng kepala. Masih jauh dari kata siap, tapi coba. Kamu sadar apa yang paling berubah dari Danan? Bimo menatapku heran dan mengalihkan pandangannya ke Danan. Awalnya ia tidak mengerti, tetapi lambat laun Bimo sepertinya mulai menyadari apa yang ada di dalam sukma Danan. Keris Raga Sukma. Bimo terlihat cukup kaget mengetahui wujud gaib keris itu ada di sukma Danan. Mas Bisma sudah mewariskan keris pusaka itu ke Danan di umurnya yang masih sekecil ini. Aku tertawa dan menyeruput kopiku yang masih hangat. Bukan, Bimo. Aku sendiri juga kaget. Keris itu yang memilih Danan. Saat ini, aku sudah bukan pemilik pusaka itu. Jelasku. Enggak, Mas. Aku masih belum mengerti. Mas Bisma pasti masih membutuhkan kekuatan keris itu. Ucap Bimo dengan wajah khawatirnya. Sudah nggak usah khawatir. Kalau aku tidak bisa mengatasi permasalahan yang ada tanpa kekuatan keris itu, berarti aku memang tidak pernah pantas jadi pemiliknya. Jawabku menjelaskan pemikiranku saat ini. Lagi pula, kalau bukan sekarang, aku tidak tahu apa aku punya kesempatan untuk mewariskan keris itu padanya. Bimo menghela nafas seolah mencoba menerima keputusanku. Lah kamu sendiri apa rencana mewariskan pusakamu ke anak itu? Siapa namanya? Anjul. Aku balik bertanya sambil menoleh ke arah seorang anak sederhana yang hampir tidak pernah melepas sarungnya. Nama aslinya Cahyo, Mas. Awalnya aku berpikir begitu, tapi baru-baru ini aku baru sadar akan ada sesuatu yang membimbing bocah itu akan mendapat kekuatannya sendiri. Jawab Bimo. Ternyata kamu juga punya kejutan ya. Seandainya terjadi sesuatu, aku titip Danan ya Bimo. Ucapku sambil menepuk bahunya. Bimo berusaha mencoba menahanku mengucapkan perkataan itu. Namun ia sendiri tahu mengenai kondisiku saat ini. Anjul, Danan, ikut Pak Lek yuk. Ada yang mau Pak Lek tunjukin. Perintah Pak Lek pada kedua bocah itu. Kali ini Bimo mengajak kami ke rumah seorang warga. Di salah satu kamar di rumah itu terbujur kaku, seorang pemuda tanpa ada pergerakan sedikit pun. Bimo mengajak Danan dan Panjul memeriksa keadaan pemuda itu dan memintanya mengambil kesimpulan. Pak Le, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit toh Pak Le? Tanya Danan dengan polosnya. Ngawur kamu. Kalau kondisinya seperti ini, sudah jelas ini kesurupan. Balas Panjul yang mencoba memberikan jawabannya sendiri. Seketika pukulan dari koran yang digenggam Bimo mendarat di kepala Panjul. Kesurupan nenekmu, lihat yang benar. Ucap Bimo. Aku tertawa, sepertinya anak kecil ini memiliki kemiripan dengan Bimo, yang tingkah lakunya seenaknya sendiri. Sekarang kalian sudah tahu. Tanya Bimo lagi. Pak Le, masnya ini sukmanya nggak ada. Tanya Danan yang heran. Panjul masih mencoba memperhatikan. Sepertinya dia berbeda dengan Danan, yang memiliki kemampuan bawaan sejak lahir. Anak ini membutuhkan bantuan Bimo untuk membuka mata batinnya. Awalnya aku khawatir dengan cara yang Bimo lakukan, tapi aku yakin Bimo memiliki alasan sendiri. Gimana Panjul, sudah mengerti? Tanya Bimo.
Panjul mengangguk. Jawaban pertama Danan benar. Saat menemukan kejadian seperti ini, lakukan pertolongan medis sebisa mungkin. Ketika ilmu medis tidak bisa membantu, baru kalian menggunakan kemampuan kalian. Jelas, Bimo? Setelah cukup jelas melihat kondisi korban, kami memutuskan menunggu hingga malam. Menurut warga, korban-korban ini mendapat serangan saat matahari mulai terbenam. Kami berempat menunggu di pos ronda yang ada di desa Gandimaya, sambil menikmati merahnya langit yang bersanding dengan pemandangan pegunungan yang megah. Sepertinya nggak ada yang aneh di kampung ini, Bim. Tanyaku yang masih belum menemukan hal mencurigakan di kampung ini. Iya, Mas. Aku juga sudah beberapa hari, tapi belum dapat petunjuk. Jawab Bimo. Aku sudah. Tiba-tiba anak kecil bernama Panjul itu mengatakan hal yang tidak kami duga. Maksudmu gimana, Jul? Jangan bercanda loh. Peringat Bimo. Enggak, tenan Pak Le. Sebentar lagi datang. Ucap Panjul dengan tingkah yang sama sekali tidak kami mengerti. Tak lama setelah Panjul bilang seperti itu, tiba-tiba muncul sesuatu dari semak-semak di belakang pos ronda ini. Itu seekor kera. Dia segera melompat ke bau Panjul dan menyerahkan sesuatu. Aku memperhatikan kera itu. Jelas terlihat kera itu bukan kera biasa. Sebuah kekuatan seperti tersegel di tubuh kera itu. Bimo, maksud kamu ini? Tanyaku memastikan ucapan Bimo mengenai kekuatan bocah ini tadi. Bimo mengangguk dengan senyuman kecilnya. Pak Le, ini Liwon nemuin sesuatu. Panjul menyerahkan pecahan batu kapur yang dibawa oleh makhluk itu. Mas Bisma, batu kapur? Apa ada hubungannya dengan bukit batu tempat Butolireng dulu? Tanya Bimo. Satu-satunya cara untuk tahu kita harus ke sana. Jawabku. Kami berempat segera pamit ke kepala desa dan pergi ke sebuah bukit batu yang tidak jauh dari desa. Di sanalah tempat dulu makhluk bernama Butolireng berkuasa, sebelum akhirnya aku dan Bimo berhasil mengalahkannya. Tepat saat menjejakkan kaki di rimbunan pepohonan di bukit itu, aku sudah merasakan adanya perasaan mengerikan yang mengganggu indraku. Mas Bisma, perasaan ini sama persis seperti saat ketemu Ki Jaruk dulu, tapi bukannya seharusnya ia sudah mati. Ucap Bimo. Aku mengangguk. Jika benar yang ada di sini adalah Ki Jaruk, kita tidak boleh melibatkan anak-anak ini. Ucapku. Tetapi sebelum sempat meminta anak-anak untuk kembali, tiba-tiba Danan berlari menuju suatu tempat yang dipenuhi beberapa pohon yang sudah mati. Bapak, itu mereka di sana. Aku menoleh ke arah yang ditunjuk Danan. Benar seperti ucapannya, sekumpulan roh yang diantaranya merupakan roh warga desa Gandimaya, berjalan menuju puncak bukit yang langsung berbatasan dengan langit malam. Kami segera mengikuti mereka dan berhenti pada sebuah pemandangan yang mempesona sekaligus mengerikan. Seseorang mengenakan pakaian dalang yang serba hitam, sedang memainkan wayang kulit di bawah terangnya sinar bulan purnama di atas bukit saat itu. Sayangnya pengiringnya adalah demit dengan berbagai wujud dan penontonnya adalah roh manusia yang terlepas dari raganya. Ki Jaruk! Aku berteriak mencoba memastikan siapa di balik pementasan demit ini. Namun bukannya menjawab, dalang itu mengibaskan wayang kurawanya dan sekilas sosok demit muncul dan kembali masuk lagi ke dalam wayang kulit yang ia genggam. Sebuah gerakan yang tidak mungkin dilakukan oleh dalang biasa. Sekali lagi ia melakukan hal serupa. Semua itu terlihat mengagumkan, apalagi dengan terpaan sinar rembulan yang menjadi sumber cahaya pementasan itu. Sudah cukup, hentikan. Ucap Bimo mencoba mendekat. Namun sebuah wayang yang tidak pernah kami lihat sebelumnya dilemparkan ke hadapan Bimo. Wayang berbentuk ular, berkaki dengan mahkota di kepalanya.
menjelma menjadi sosok yang seperti tergambar oleh wayang kulit itu. Ular raksasa dengan 4 kaki. Ular apa itu Pak Le? Tanya Cahyo. Bukan, itu bukan ular, itu naga. Sosoknya persis seperti yang diceritakan di legenda Jawa, teriak Danan. Kami mundur lebih jauh, dan dalang itu menghampiri makhluk yang ia panggil dan menatap kami semua. Itu bukan Ki Jaruk, ia tidak semudah itu. Di hadapan kami berdiri seorang pemuda berambut panjang, menggunakan pakaian yang persis digunakan oleh Ki Jaruk. Sayangnya seluruh matanya berwarna hitam, menandakan ia sudah menyerahkan jiwanya kepada setan. Siapa kamu? Tanyaku pada makhluk itu. Makhluk itu melemparkan sebuah wayang Kurawa yang sebagian sudah rusak. Aku dan Bimo mengenal benda itu. Itu adalah milik Ki Jaruk yang sudah rusak saat bertempur dengan kami. Aku, anak dari orang yang kalian bunuh. Jawabnya dengan wajah yang penuh amarah. Tunggu, anak? Ki Jaruk memiliki anak? Aku tidak habis pikir dengan apa yang ada di depanku saat ini. Bapak, maksud orang itu apa? Tanya Danan. Aku belum mampu menjawab pertanyaan Danan. Sudah Danan, tanyanya nanti saja. Kalian berdua sebaiknya bersiap menjauh dari sini. Perintah Bimo. Hentikan perbuatanmu dan kembalikan roh-roh ini. Ucapku mencoba memberinya peringatan. Kalau aku tidak mau, apalagi yang mau kalian lakukan? Membunuhku seperti kalian membunuh ayahku. Ucap pemuda itu dengan wajah yang penuh dendam. Mendengar perkataannya, aku tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi kami tidak siap menghadapi mereka, dan di satu sisi lagi tiba-tiba aku bersalah membunuh Ki Jaruk yang berwujud demit itu. Mas Bisma, kita tidak siap, kita mundur. Ucap Bimo. Aku setuju dan segera mundur menjauh dari kerumunan roh itu. Makhluk itu tidak mengikuti kami. Sebaliknya, ia mengembalikan naga Jawa yang ia panggil ke wujud wayang lagi. Aku tidak akan berhenti melakukan pementasan ini hingga seluruh roh warga desa hadir di sini. Ancaman dalang itu mengantar kepergian kami. Kami meninggalkan tempat itu secepat mungkin dan segera kembali ke desa. Permasalahan ini tidak hanya bisa diselesaikan hanya dengan adu kekuatan saja. Sesampainya di desa terlihat warga sedang berkumpul, seolah terjadi sesuatu. Ada apa ini Ki? Bimo bertanya kepada Ki Darubaya yang ikut berada di antara kerumunan itu. Satu lagi Bimo, satu lagi warga desa kehilangan sukmanya. Jawab Ki Darubaya. Bimo terlihat kesal dan melampiaskan dengan menendang sebuah batu yang ada di tanah. Ki, ada yang harus kita bicarakan. Kami sudah tahu penyebab semua permasalahan ini. Ucapku. Malam itu di rumah Pak Kepala Desa, kami berempat bersama Ki Darubaya, menceritakan mengenai apa yang kami lihat di Bukit Batu. Kami menceritakan mengenai sosok dalang yang mengaku sebagai anak dari Ki Jaruk, yang berniat mengumpulkan sukma warga desa untuk membalas dendam. Pementasan dalangnya memiliki kemampuan untuk menarik roh manusia dari tubuhnya dan membuatnya terikat di Bukit Batu dengan pementasan yang ia lakukan. Bukan ilmunya saja yang mengerikan, Ki, tapi permainan orang itu saat memainkan wayangnya benar-benar indah. Wajar saja roh yang kehilangan kesadarannya itu tertarik ke sana. Jelasku, bila kami menyerang demi dalang itu, roh yang terhipnotis dengan permainannya pasti akan menghalangi kami, seperti saat melawan Ki Jaruk dulu. Ki Darubaya berpikir sejenak sebelum ingin menyampaikan sesuatu. Keberadaan roh itu yang membuat kalian tidak bisa bertarung dengan makhluk itu. Tanya Ki Darubaya. Itu salah satu alasannya, Ki. Tapi sepertinya aku merasa tidak sanggup melawannya setelah menghabisi ayahnya, Ki Jaruk. Jelasku. Saya mengerti, seharusnya kalian tidak perlu merasa bersalah, apalagi yang diucapkan oleh makhluk itu belum tentu bisa dipercaya.
Ucap Ki Darubaya yang mencoba menenangkanku. Iya, mungkin saya bisa sedikit membantu kalian. Mendengar ucapan Ki Darubaya, kami menjadi penasaran. Bantuan apa yang ingin diberikan oleh Ki Darubaya? Berkat kalian, kami tahu di mana roh-roh warga desa berada. Sekarang akan kami coba dengan cara kami. Aku masih belum mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Ki Darubaya. Setelahnya Ki Darubaya memerintahkan anggota untuk mempersiapkan pertunjukan di tengah desa. Pak Le, mau ada pementasan wayang? Tanya Danan yang mulai mengerti situasi ini. Sepertinya begitu, Danan. Kamu suka cerita wayang ya? Iya, Pak Le. Semenjak kecil aku memang sering mengajak Danan menonton pementasan wayang. Walaupun terkadang ia sering tertidur sebelum acara itu selesai. Biasanya besok paginya Danan akan merengek kepadaku, meminta untuk diceritakan cerita yang tidak sempat ia saksikan. Kalau kamu suka pementasan wayang, Jul, tanyaku pada Panjul. Anak kecil itu menggeleng. Aku nggak pernah nonton wayang, Pak De. Satu-satunya pementasan yang pernah ku tonton hanya pementasan ludruk. Jawabnya dengan wajah yang terlihat berbeda, dan dibalas dengan Bimo yang mengusapkan tangannya ke kepala Panjul. Sepertinya ia memiliki kenangan buruk tentang itu. Hanya butuh waktu beberapa jam hingga panggung pementasan selesai disiapkan. Ketika gending gamelan mulai berbunyi, warga mulai berkumpul, menyaksikan penampilan wayang yang dipimpin Ki Darubaya sendiri, sebagai dalangnya. Sebuah pementasan lakon Pandawa Kurawa, yang diambil dari kitab Mahabharata, dipentaskan dengan meriah. Ki Darubaya menceritakan mulai dari kelahiran Puntadewa, Kurawa, hingga peperangan antara Prabu Setyaji, Raja Lesanpura, melawan Prabu Garbanata, Raja Garbaruci. Pementasan ini berlanjut meriah, walaupun warga yang datang tidak tahu maksud dari pementasan ini. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku. Kera milik Panjul mengambil posisi terdepan dan menyaksikan pementasan itu dengan khusyuk. Gimana, seneng gak nonton wayang? Tanyaku pada Panjul yang menemani keranya menonton di paling depan. Panjul mengangguk dan sepertinya ingin menanyakan sesuatu. Pak De, hutan Wanamarta itu apa, Pak De? Rupanya bocah ini mengikuti cerita ini dengan baik. Di cerita wayang, Wanamarta adalah hutan yang diisi makhluk gaib yang dijaga oleh kelima jin yang akhirnya merintis kelima Pandawa. Memangnya kenapa? Balasku penasaran. Enggak, Pak De, itu Kliwon, katanya dia berasal dari hutan itu. Mendengar ucapannya, aku menatap wajahnya Panjul. Dari wajahnya terlihat bahwa ia tidak sedang bercanda. Namun apakah itu mungkin? Bapak, Ki Darubaya hebat, Danan sampai merinding nontonnya. Ucap Danan yang terlihat sangat semangat. Benar, penampilan Ki Darubaya kali ini berbeda dari biasanya. Permainan wayang dan caranya menceritakan kisahnya benar-benar membuat kami merasa masuk ke dalam alam itu. Nyanyian sinden yang mengisi jeda setiap perpindahan cerita pun mampu membuat kami terhanyut, tak mau meninggalkan tempat ini. Ki Darubaya, akan kuingat nama itu sebagai nama seorang dalang terhebat yang pernah kukenal. Saat pertunjukan mencapai klimaks, mendadak seseorang keluar dari salah satu rumah warga yang kemarin kami datangi. Dia adalah seseorang yang rohnya hilang karena ditarik oleh dalang demit anak yang mengaku sebagai anak Ki Jaruk itu. Mas sudah sembuh? Ucap seseorang yang sepertinya adalah istri dari orang itu. Beberapa warga mulai mengerumuni orang itu dan menanyakan keadaannya. Kemudian beberapa warga yang kehilangan sukmanya, satu persatu pulih dan mendatangi pementasan Ki Darubaya. Pementasan di atas bukit menarik roh kami. Namun saat ada suara pementasan dari desa ini, rasa ketertarikan kami terhadap pementasan di atas bukit menghilang dan ingin menyaksikan pementasan Ki Darubaya. Jelas salah seorang dari mereka.
Mendengar cerita orang itu, aku dan Bimo saling berpandang. Rupanya ini adalah duel antara dua dalang yang memperebutkan kesadaran warga desa Kandimaya. Gila, seumur hidup aku tidak pernah melihat hal sehebat ini. Darahku bergejolak saat mengetahui itu juga merupakan sebuah pertempuran. Pertempuran yang tanpa harus meneteskan darah. Apalagi saat melihat Danan melompat, berjingkrakan saat menyaksikan klimaks perang Baratayuda. Apalagi saat 7 senopati Pandawa berhasil mengalahkan Kurawa, dan hanya menyisakan 3 senopati Kurawa. Seolah mengerti apa yang harus kami lakukan. Bimo segera menghampiri Panjul dan aku menghampiri Danan. Danan, kamu masih mau nonton Ki Derubaya atau mau ikut bapak? Tanyaku. Panjul masih betah. Tanya Bimo pada Panjul. Kedua bocah itu saling menatap seolah mengerti maksud kami. Aku melu Pak Le, gara-gara nonton wayang ini Kliwon jadi semangat, ucap Panjul. Kita mau kembali ke bukit tadi kan? Danan ikut. Pementasan wayang seperti itu harus dihentikan, jawab Danan dengan wajah yang cukup kesal. Walaupun sesekali ia menoleh ke panggung, tidak rela meninggalkan serunya pementasan Ki Derubaya. Tepat beberapa jam sebelum subuh datang, kami pergi meninggalkan pementasan semalam suntuk yang diadakan Ki Derubaya untuk menghentikan pementasan terkutuk dari penerus dalang demit yang mencelakai warga desa. Sebelum sempat meninggalkan desa, Panjul meninggalkan kami dan berlari kembali ke desa. Sebentar Pak Le, sarungku ketinggalan. Sebuah bukit batu yang berdiri kokoh di tengah lebatnya hutan kaki pegunungan, seolah dengan tegas menantang kami. Sosok makhluk yang di atas bukit itulah yang harus kami hadapi. Bapak, suara siapa itu Pak? Tanya Danan tiba-tiba. Mencoba mencari sesuatu yang dimaksud oleh Danan, namun tidak ada suara lain selain suara angin dan daun-daun yang saling bergesekan. Suara seperti apa Danan? Nggak tahu Pak, nggak jelas. Sepertinya Danan tidak mau memusingkan suara yang ia dengar dan bergegas menuju puncak bukit batu mendahului kami. Terdengar suara alat musik gamelan yang dimainkan dengan malas dan asal-asalan. Pemandangan yang kami lihat di Bukit Batu saat itu jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi roh-roh penasaran yang menonton pementasan wayang dari seseorang yang mengaku sebagai putra dari Ki Jaruk itu. Kalian sudah membunuh ayahku, sekarang kalian mencuri penontonku, ucap dalang muda itu dengan nada yang lemas. Puas kalian. Lanjutnya dengan wajah yang penuh amarah. Aku sedikit menjaga jarak dari makhluk itu, bukan karena ucapannya, tapi karena pemandangan mengerikan yang saat ini kami lihat. Dalang yang mengaku putra dari Ki Jaruk itu terlihat sedang memainkan wayangnya yang telah berubah menjadi demit. Saat itu bukit batu ini dikuasai seorang dalang yang sedang bermain bersama berbagai makhluk yang dipanggilnya. Mulai dari wanara siluman kerah, hidangan burung hitam, hingga siluman-siluman yang sering muncul di cerita pewayangan. Mas Bisma, kita tidak punya banyak waktu lagi, ucap Bimo yang mencoba mengingatkanku. Aku menerjang makhluk itu bersama dengan Bimo. Setidaknya aku masih mengingat kisah Ki Derubaya mengenai cara mengalahkan demit dari wayang ini. Bimo, sepertinya ia telah mempersiapkan sesuatu. Aku membacakan mantra pembakar dan mencipratkan api yang besar di antara kami. Ia membacakan mantra di sekitaran api itu, sambil beberapa kali memutarkan tangannya untuk mengendalikannya. Sementara aku bertarung sengit dengan siluman kerah. Bimo dengan mudahnya melemparkan api ke demit-demit lemah yang menyerang kami, dan dengan segera mengubah mereka kembali menjadi wujud wayang. Dan ilmu apa itu Bimo? Tanyaku yang takjub dengan api yang dimunculkan olehnya saat itu. Aku baru melatih ilmu ini mas, belum sempurna. Namun api ini putih, ia hanya mampu menghilangkan ilmu hitam, menyembuhkan dan menenangkan.
jelas Bimo. Sebenarnya aku cukup heran, sekaligus senang. Bimo tidak memilih belajar ilmu dengan kekuatan penghancur, seperti pendekar lainnya. Tapi dia malah memilih ilmu yang jarang berguna seperti ini. Geni Baraloka, sepertinya nama itu cocok untuk ilmumu. Ucapku yang segera mundur dan mendekat ke bara api itu. Sebuah bara api yang bisa membakar kekuatan jahat dari berbagai alam seolah berasal dari hayangan. Bimo sepertinya sedikit terkesan dengan ucapanku. Wapik mas jenenge, bagus namanya. Jurus pamungkas Bimo, pendekar Sambara, pembakar angkara, Geni Baraloka. Ucapnya dengan bangga. Kepanjangan Pak Le, Geni Baraloka saja. Suara Panjul tiba-tiba terdengar, seolah sedang melakukan sesuatu di sekitar kami. Asem kamu Jul, minggir sana. Balas Bimo yang setengah nyengir, mendengar ledekan Panjul. Entah mengapa, melihat tingkah laku mereka berdua, suasana mencekam di tempat ini menjadi mulai tidak terasa. Sebuah mantra kubacakan layaknya puisi yang mengalun menemani terangnya rembulan di malam ini. Ajian Gambuh Rumekso memanggil tiupan angin besar yang segera mengelilingi kami. Tiupan angin yang kuarahkan ke api milik Bimo membuatnya semakin membesar, hingga aku mampu mengarahkan api milik Bimo untuk membakar semua demit. Anak buah dalang demit itu, hingga kembali menjadi wayang. Hebat mas, aku saja nggak tahu kalau api itu bisa digunakan dengan cara seperti itu. Ujar Bimo yang terkesan. Makanya sekolah yang benar, tiupan angin yang mengandung oksigen bisa membesarkan bara api. Balasku. Sang dalang demit itu terlihat murka dengan serangan kami. Ia mengambil kembali wayang kulit berwujud Kurawa yang tergeletak dan membangkitkan lagi. Percuma, sebanyak apapun ilmu yang kalian punya, aku bisa memanggil mereka lagi dengan nyawa dari setiap manusia yang pernah ditumbalkan kepadaku. Ucapnya dengan wajah yang meremehkan kami. Bimo terlihat cukup panik mengetahui tentang itu. Sepertinya Bimo masih kewalahan mengendalikan Geni Baraloka. Dalang demit itu kembali melangkah untuk mengambil wayang kulit hitam miliknya untuk dibangkitkan kembali. Namun sepertinya wajah bingung terlihat di wajahnya. Ia tidak dapat menemukan wayang miliknya. Panjul, aku dapat 3. Aku dong, dapat 5. Terdengar suara kedua bocah itu dari arah jauh di belakang kami. Terlihat pula Kliwon, si monyet kecil milik Panjul, menyeret wayang kulit yang sebelumnya berwujud Wanara menuju kedua bocah itu.